Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat pagi anak-anakku semua, calon peserta didik SMP Negeri 1 Karangdadap. Pada pagi hari ini kalian semua mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Bapak Fathur Rahman SS selaku pengajar di SMP Negeri 1 Karangdadap yang mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pagi hari ini, materi yang akan saya sampaikan itu adalah pembinaan mental agama di sekolah. Pembinaan mental agama di sekolah tidak lepas dari tujuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan daripada pendidikan nasional tersebut, maka ditempuh beberapa usaha, antara lain: 1. Hubungan manusia dengan Allah atau yang dikenal dengan nama hablum minallah. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya, hablum minan nafsi. Yang ketiga, hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minan nas. Serta yang keempat adalah hubungan manusia dengan alam lingkungannya, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, hablum minal alamin. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Tujuan hubungan manusia dengan Allah adalah dalam rangka pengabdian atau ibadah. Dengan kata lain, tugas manusia di dunia adalah beribadah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Macam-macam ibadah secara garis besar itu ada 2, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Yang pertama, ibadah jenis ini adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang bentuk tata caranya telah ditentukan oleh Allah dan ibadah dalam arti ritual khusus dan tidak bisa diubah-ubah lagi sejak dulu sampai sekarang. Misalnya sholat, zakat, haji, puasa, itu adalah ibadah mahdhah. Jenis ibadah kedua adalah ibadah ghairu mahdhah
atau ibadah dalam pengetahuan umum, yaitu segala bentuk perbuatan yang ditunjukkan untuk kemaslahatan, kesuksesan, dan kemanfaatan, yang semuanya itu muaranya adalah takwa. Takwa adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan dirinya. Setiap orang berkewajiban memelihara dirinya secara fisik, memenuhi haknya. Manusia yang tidak mengenal dirinya dengan baik mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menerima dengan apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Secara individual, manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Manusia punya kewajiban secara moral sebagai wujud dari akhlak individu yang harus dipegang, seperti memelihara kesucian diri baik jasmani maupun rohani, as-saja'ah atau keberanian, mencintai ilmu dan semangat belajar, berpandangan masa depan, bersikap atau berpikir positif, dan lain-lain. Yang ketiga, hubungan manusia dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia dapat saling berinteraksi, menjalin dan hubungan yang baik, saling menghormati sesama, berkasih sayang sebagai fitrah. Manusia antara satu dengan yang lainnya itu saling bergantung. Karenanya manusia dengan sesamanya wajib saling membantu atau menolong dalam hal kebajikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam hal keburukan, serta saling menjaga jiwa, kehormatan, dan harta bendanya. Ketergantungan manusia dengan manusia lain itu adalah sebuah keniscayaan, karena sadar atau tidak manusia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan manusia orang lain. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Manusia memiliki naluri untuk hidup berkelompok dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan berkumpulnya manusia yang membentuk komunitas sosial sangat membutuhkan lingkungan yang kondusif sesuai dengan tata atau kode etik yang diberlakukannya. Tata nilai tertinggi dan akomodatif dari kebutuhan kejiwaan seluruh warga lembaga pendidikan adalah tatanan yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan, yaitu sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian ada ijma, kemudian juga ada qiyas. Oleh karena itu, nilai-nilai keagamaan di seluruh aktivitas kelembagaan berwawasan lingkungan, terutama lingkungan sosial.
Dari tantangan budaya yang ada diharapkan diterapkannya budaya 7K yang ada di sekolah. Antara lain keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kemudian kerindangan. Dari semuanya itu diperlukan sikap terpuji. Antara lain sikap terpuji terhadap lingkungan alam, sikap terpuji terhadap tumbuh-tumbuhan, kemudian sikap terpuji terhadap binatang ataupun hewan. Pendidikan menyatu dengan lingkungan, sebab objek pendidikan adalah manusia yang sejak dilahirkan telah berinteraksi dengan lingkungannya, dan setiap lingkungan sosial memiliki yang ingin dipertahankan kelestariannya. Sikap komitmen dan kepeduliannya untuk membangun lingkungan sendiri agar benar-benar menjadi lingkungan yang aman, damai, sejahtera, dan nyaman. Demikian materi MPLS pada hari ini, yaitu materi pembinaan mental agama di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.